Seorang konten kreator cantik didor saat sedang melakukan siaran langsung. Berawal dari dirinya yang dikirimi sebuah paket misterius. Sampai akhirnya ada seseorang yang menghabisi nyawanya dengan sangat cepat dan kejam. Diduga, sebuah kelompok kriminal besar terlibat dalam kasus ini. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus tentang ketenaran yang akhirnya merenggut nyawa. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Korban dalam kasus ini bernama Valeria Marquez, atau biasa dipanggil Valeria. Valeria adalah seorang konten kreator kecantikan yang sangat dikenal di media sosial. Dia bukan hanya seorang konten kreator, tapi juga seorang pengusaha yang punya salon kecantikan terkenal. Bahkan salonnya itu terletak di sebuah lingkungan yang cukup elit yang ada di kota tempat dia tinggal. Udah pasti nih banyak banget yang datang ingin mencoba perawatan di sana. Karena mereka semua ingin bisa cantik seperti Valeria. Sehari-harinya Valeria juga merekam kontennya di salon tersebut. Kadang-kadang dia juga menyapa penggemarnya secara langsung. Pokoknya salon itu udah kayak bagian dari kesehariannya Valeria. Tidak bisa dipisahkan. Selama ini nggak pernah ada hal-hal aneh yang menimpa dirinya selama bekerja di salon. Sampai satu hari ada satu kejadian yang mengubah hidupnya. Tiba-tiba aja ada seorang pria misterius datang ke salon Valeria. Dia mengaku sebagai kurir paket dan mau mengantar hadiah untuk Valeria. Saat itu Valeria kebetulan gak ada di salon. Pegawai salon sempat bertanya pada si kurir apa mau paketnya itu dititipkan dulu aja. Tapi pria itu bilang, gak bisa, ini hadiah yang sangat mahal. Hadiah ini harus saya berikan secara langsung ke Valeria. Pegawai salon gak ada yang curiga karena Valeria adalah gadis yang sangat cantik dan disukai banyak orang. Penggemarnya sangat banyak. Mungkin aja ada yang mengirim hadiah tas mewah, perhiasan, atau hadiah lain yang memang tidak bisa sembarangan dititip. Pria itu kemudian pergi dari salon. Pegawai salon kemudian menelpon Valeria dan memberitahu Valeria soal kedatangan kurir tadi. Katanya, paketnya tuh katanya sangat mahal dan harus kamu sendiri yang terima, gak boleh dititip. Anehnya, Valeria gak terdengar senang. Dia malah kedengaran gugup. Valeria kemudian datang ke salon dan ketika dia datang, wajahnya itu pucat, kayak ketakutan. Valeria kemudian bilang ke pegawainya kalau dia akan menunggu di salon untuk melihat sendiri siapa kurir itu. Gak lama kemudian, Valeria melakukan siaran live di media sosialnya. Ketika banyak pengikut yang mulai menonton siaran live-nya Valeria, dia bilang kalau saat itu dia benar-benar sangat takut. Valeria cerita soal kedatangan laki-laki aneh tadi. Bahasanya kedengaran aneh, tiba-tiba aja Valeria bilang, apa jangan-jangan mereka mau menyakiti saya, mau menculik saya jadi khawatir. Tapi mereka itu siapa, penontonnya nggak ada yang tahu. Yang penonton tahu saat itu Valeria kelihatan ketakutan, gugup, nggak seperti biasanya. Beberapa kali Valeria melihat ke sekeliling salonnya seperti sedang menunggu sesuatu. Lebih tepatnya, sesuatu yang menakutkan. Tiba-tiba saja di tengah siaran live Valeria datanglah dua orang pria dengan mengendarai sepeda motor. Mereka berdua memarkir sepeda motor depan salon dan masuk ke dalam salon. Valeria kelihatan pucat dan berkata pada penontonnya, mereka sudah datang. Yang saat itu dilihat oleh para penontonnya ada seorang laki-laki mendekati Valeria dan menghampiri Valeria yang sedang duduk di depan kamera. Pria itu cuma bertanya satu hal, kamu Valeria? Dan Valeria menjawab, iya. Dan yang gak disangka-sangka tiba-tiba aja pria itu menaruh sebuah boneka dan kopi di depannya Valeria. Masalahnya setelah itu dia mengeluarkan senpi di balik bajunya dan mendor Valeria sebanyak 2 kali. Satu mengenai dada dan satu lagi telak mengenai kepalanya Valeria. Valeria langsung jatuh dari kursi akibat kekuatan dari senpi pria tersebut.
Saat itu siaran langsung belum di-stop oleh Valeria. Udah pasti para penonton Valeria menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Salah satu karyawan langsung menghampiri dan menutup kamera untuk menghentikan siaran langsung Valeria. Tapi anehnya, pria tadi sama sekali nggak mempedulikan pegawai salon yang lain. Sama sekali nggak diganggu. Setelah berhasil melukai Valeria, pria itu segera keluar dari salon dan naik ke motor bersama rekannya untuk melarikan diri. Awalnya para penonton Valeria mengira kalau kejadian itu adalah bagian dari konten Valeria yang baru. Istilahnya gimmick. Mungkin aja Valeria membuat konten prank atau konten komedi. Tapi semua pikiran penonton ternyata salah. Pada kejadian itu memang benar-benar terjadi. Valeria dihilangkan nyawanya di dalam salonnya sendiri. Salon yang selama ini jadi tempat kebanggaannya. Banyak sekali media yang langsung mengabarkan kejadian mengerikan yang menimpa Valeria. Pihak yang berwenang pun langsung datang ke lokasi. Salon milik Valeria pun ditutup. Pihak yang berwenang kemudian menemukan Valeria sudah dalam keadaan tidak bernyawa di lantai salon. Terdapat ada 2 luka akibat senpi yang sangat fatal di tubuh Valeria. Satu di dadanya dan 1 luka lagi di kepala bagian kiri. Tubuh Valeria kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi oleh tim forensik. Sementara itu lokasi kejadian diamankan. Mulailah dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang. Yang membuat mereka terkejut adalah detail dari cara pelaku masuk dan keluar dari tempat kejadian. Pelaku sangat tenang, kerjaannya sangat-sangat rapi, dan aksi dilakukan dengan cepat dan tepat. Gak ada benda yang disentuh selain boneka dan kopi. Bahkan nih teman-teman, pelaku memastikan identitas korban terlebih dahulu sebelum menghilangkan nyawanya. Yang artinya, aksi ini direncanakan dengan sangat-sangat matang. Sekarang menjadi pertanyaan, siapa yang merencanakan penghilangan nyawa terhadap Valeria? Banyak sekali penggemar Valeria yang mengira-ngira apa motif penghilangan nyawa tersebut. Ada yang berkata mungkin banyak yang iri dengan kecantikan juga kesuksesannya Valeria. Mungkin ada orang yang merasa kalah saing dari Valeria dan memutuskan untuk menghilangkan nyawanya. Mereka berharap keadilan segera ditegakkan apapun itu motifnya. Pihak yang berwenang pun memulai penyelidikan. Pertama, mereka memeriksa pesan-pesan singkat di handphone Valeria untuk mencari petunjuk. Tapi saat itu sama sekali tidak ditemukan apa-apa. Selain itu, mereka juga menginterogasi para pegawai salon, termasuk yang menyaksikan kejadian tadi secara langsung. Dan mereka sangat trauma. Salah satu karyawan mengaku kalau saat itu Valeria memang sempat ketakutan ketika pelaku masuk ke dalam salon. Tapi Valeria nggak sempat bereaksi karena pelaku melakukan aksinya dengan sangat cepat. Katanya nggak sampai beberapa menit dia langsung mengeluarkan senpi dan mendorong Valeria. Tapi yang paling aneh dari kesaksian salah satu pegawai salon adalah pelaku tidak menyentuh barang apapun selain boneka dan kopi yang dia bawa. Artinya pelaku sadar nih akan jejak DNA dan sidik jari. Pelaku nggak megang-megang pintu, tidak berbicara banyak, dan langsung melakukan aksinya sebelum kemudian dia pergi. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku telah dilatih atau setidaknya punya pengalaman dalam menghilangkan nyawa seseorang. Pihak yang berwenang pun menyimpulkan kalau kemungkinan besar pelaku adalah orang suruhan yang sangat profesional dan bukan orang yang secara langsung ingin menghilangkan nyawanya Valeria. Sementara itu laporan otopsi dari pihak forensik juga sudah keluar. Mereka menyatakan bahwa penyebab Valeria meninggal dunia adalah kebocoran cairan tubuh yang parah dan juga kerusakan pada otak. Timah panas yang dilepaskan oleh pelaku menembus jaringan vital Valeria dan menyebabkan hilangnya nyawa dalam hitungan menit. Dari hasil pemeriksaan, senpi diletuskan dari jarak dekat. Jadi luka masuknya peluru itu biasanya berbentuk bulat atau oval. Tepinya masuk ke dalam luka dan ada lecet di sekitar luka akibat gesekan peluru dengan kulit. Pada kasus Valeria ditemukan juga adanya residu mesiu di sekitar luka masuk. Bentuknya seperti pola tato yang ada pada kulit. Ini terjadi karena partikel mesiu yang terbakar menempel pada kulit ketika peluru diluncurkan dari jarak dekat. Ditemukan juga gambaran luka bakar akibat gas panas dari ujung senpi yang kemudian membakar kulitnya Valeria. Luka masuk yang ada di tubuh Valeria ditemukan dari bagian depan tubuhnya, sesuai dengan apa yang sempat terekam ketika siaran langsung. Karena ketika itu para pelaku menembakkan senpinya pada posisi berhadapan dengan Valeria.
Para pelaku jelas banget sudah merencanakan tindakan ini. Mereka berniat untuk menghilangkan nyawa Valeria secara langsung dan juga cepat. Karena ketika mereka datang, mereka langsung membidik bagian kepala dan dadanya Valeria. Saat timah panas mengenai otak atau batang otak, maka hilangnya nyawa akan terjadi dalam hitungan detik. Jadinya sangat-sangat cepat. Sementara timah panas yang mengenai bagian dada Valeria yang melukai organ di dada itu juga vital, tapi nggak separah di bagian kepala. Pada siaran langsung yang sempat direkam oleh beberapa penggemarnya, Valeria sempat bergerak beberapa saat sebelum akhirnya tidak bereaksi sama sekali. Luka senpi di kepala, apalagi dari jarak yang dekat, sering banget dihubungkan dengan eksekusi. Berbeda dengan luka senpi yang banyak dan tersebar gak beraturan, di mana biasanya pelakunya itu merasa sangat marah atau tidak teratur dalam menjalankan aksinya. Setelah mendapatkan data dari tim forensik, pihak yang berwenang langsung menyelidiki kasus ini. Mereka bahkan menjadikan kasus Valeria sebagai kasus dengan perhatian khusus. Langkah yang dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah mendapatkan semua rekaman CCTV yang ada di kota tersebut. Tujuannya supaya pihak yang berwenang bisa mengetahui nih kemana pelaku ini kabur. Pihak yang berwenang akhirnya menemukan sebuah rekaman CCTV yang merekam jejak kaburnya para pelaku. Di rekaman tersebut, kedua pelaku memang sempat naik motor bersama. Tapi setelah beberapa ratus meter dari lokasi kejadian, mereka berpisah. Salah satu pria masih menggunakan sepeda motor, sementara pria yang lainnya menggunakan sebuah mobil berwarna putih. Diduga kalau mereka itu berpisah atau berpencar untuk membingungkan pihak yang berwenang dalam melacak jejak mereka. Beberapa saksi mata yang melihat pelaku keluar dari salon juga memberikan keterangan yang sama. Mereka tuh nggak bisa mengenali para pelaku karena keduanya mengenakan helm dan pakaian serba hitam. Jadi wajah kedua pelaku sama sekali nggak kelihatan. Dan hal ini sempat menghambat penyelidikan. Tapi pihak yang berwenang tidak menyerah begitu saja. Sampai akhirnya ditemukanlah 3 kemungkinan utama kenapa Valeria dihilangkan nyawanya. Yang pertama, masalah pribadi. Kemungkinan ini ditemukan setelah pihak yang berwenang memanggil beberapa orang yang diduga bersama Valeria sebulan sebelum dia meregang nyawa. Di antaranya adalah beberapa teman dekatnya Valeria. Dari keterangan mereka ditemukan fakta kalau sebulan terakhir Valeria memang mengalami beberapa kejadian aneh. Terutama setelah dia pergi ke sebuah tempat hiburan di mana dirinya merasa diikuti oleh seorang pria yang mencurigakan. Tapi saat itu Valeria nggak benar-benar pernah melihat wajah pria tersebut. Karena memang saat diikuti itu Valeria sangat ketakutan. Dan hal itu nggak cuma terjadi sekali tapi sampai beberapa kali. Sampai Valeria memutuskan berhenti datang ke tempat hiburan itu. Masalahnya Valeria nggak pernah melaporkan itu pada pihak yang berwenang. Padahal kalau dia melapor, pasti bisa ada langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang mencurigai kalau pria yang terus-terusan mengikuti Valeria adalah mantan pacarnya. Bukan tanpa alasan teman-teman, tapi pihak berwenang menemukan ada beberapa postingan dan juga pesan pribadi di media sosial Valeria yang isinya cukup mengkhawatirkan. Di salah satu postingannya, Valeria menulis, "Kalau aku meninggal dunia, orang yang harus disalahkan pertama adalah mantan pacarku." Tambah lagi, katanya setelah putus, sang pacar masih nggak terima ketika Valeria bersikap cuek padanya. Mantan pacar Valeria pernah bilang, "Kamu tuh belum tahu ya kalau saya marah, saya bisa berubah jadi orang yang sangat mengerikan." Dan katanya, mantan pacar Valeria punya koneksi dengan organisasi kriminal yang cukup terkenal di sana. Pihak yang berwenang pun sangat mencurigai hal ini. Mereka langsung memeriksa mantan pacar Valeria dan ternyata nggak ditemukan bukti kalau dia pernah mengganggu Valeria. Memang mereka putus secara nggak baik-baik karena ada sebuah konflik yang nggak bisa dihindari. Tapi bukan berarti kalau sang mantan pacar mau mengganggu kehidupan Valeria, apalagi sampai menghabisi nyawanya. Sejauh ini semua ancaman sang mantan pacar terbukti hanya luapan emosi sesaat aja. Karena itu pihak yang berwenang masih meragukan kemungkinan yang pertama. Kemudian, kemungkinan kedua dari pihak berwenang adalah motif persaingan bisnis. Bukannya apa-apa, tapi Valeria ini kan seorang konten kreator, juga seorang pembisnis yang sukses. Apalagi, Valeria juga sering banget memamerkan gaya hidup mewahnya. Mulai dari foto-foto di jet pribadi, yacht, bisnis salonnya, sampai perhiasan-perhiasan yang harganya sangat mahal. Nggak heran kalau mungkin ada beberapa orang yang iri dengan kesuksesannya.
Mungkin mereka merasa kalau Valeria adalah saingan yang harus disingkirkan. Tapi ada juga nih teman-teman yang curiga kalau kekayaan milik Valeria adalah hasil pencucian uang. Diperkirakan jumlah harta bendanya Valeria itu mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Kalau dilihat dari pendapatan Valeria sebagai buat konten di media sosial, endorse atau kerjasama dengan berbagai perusahaan bergengsi dan usaha salonnya, sebenarnya sih masuk akal kalau Valeria bisa hidup mewah. Apalagi Valeria juga seorang model dan sampai sekarang kecurigaan orang tentang kekayaan Valeria yang berasal dari tindak pencucian uang itu tidak terbukti. Jadi yang diduga kuat hanya sebatas omongan orang iri hati. Pihak yang berwenang pun menyelidiki apakah ada kompetitor bisnis atau pihak lain yang merasa tersaingi oleh Valeria. Tapi ternyata gak ada bukti kuat yang mengarah ke motif persaingan usaha. Jadi kemungkinan kedua juga dirasa belum cukup kuat. Dan kemungkinan terakhir ini teman-teman adalah kemungkinan yang paling mengerikan. Pihak yang berwenang menduga kalau di balik hilangnya nyawa Valeria ada keterlibatan sebuah kelompok kriminal besar. Karena lokasi kejadian berada di sebuah kawasan yang walaupun elit, tapi jadi dikuasai oleh kelompok kriminal yang besar. Mungkin aja kelompok kriminal tersebut meminta sebuah bayaran kepada pengusaha-pengusaha di area tersebut. Tapi Valeria menolak untuk memberikan bayaran kepada kelompok kriminal itu. Tapi teori ini juga nggak terbukti, karena pihak yang berwenang tidak menemukan adanya keterlibatan kelompok kriminal tersebut. Jadi masih ada pertanyaan besar dalam kasus ini. Siapa yang menginginkan nyawa Valeria melayang? Dan kenapa harus Valeria? Selain itu ada juga beberapa bukti lain yang diperoleh dari lokasi. Gak ditemukan selongsong timah panas, artinya pelaku kemungkinan mengambil kembali selongsongnya untuk menghilangkan bukti. Gak ada jejak cairan tubuh lain selain milik Valeria. Bahkan gak ditemukan adanya jejak kaki, karena lantai salon telah dipel dengan larutan pembersih sehari sebelumnya. Kamera CCTV salon ternyata gak aktif karena rusak beberapa minggu sebelumnya. Ini memperkuat dugaan kalau pelaku atau dalang di balik kejadian ini sudah sangat memahami kondisinya Valeria. Apa ini kebetulan? Atau ada seseorang yang membocorkan situasi Valeria sama pelaku? Penyidik mulai mencurigai bahwa pelaku menerima informasi dari orang dalam. Tapi ini juga tidak terbukti. Salah satu langkah lanjutan yang diambil oleh penyidik adalah menganalisis siapa aja yang pernah mengirim hadiah atau permintaan kolaborasi yang mencurigakan. Mereka juga menelusuri siapa aja yang tahu bahwa CCTV salon dalam kondisi rusak. Tapi sayangnya sampai 1 minggu setelah kejadian gak ada satupun tersangka yang bisa ditetapkan. Dan yang lebih mengagetkan lagi teman-teman, beberapa hari setelah pemakaman Valeria, ada yang meninggalkan buket bunga mawar depan salon. Di buket bunga itu cuma ada sebuah kartu dengan satu kata yang tertulis di sana, yaitu maaf. Dan diduga kuat, orang yang menghilangkan nyawa Valeria adalah orang yang meninggalkan buket itu. Dan sampai saat ini pihak yang berwenang masih berusaha keras untuk mengungkap kasus Valeria. Meninggalnya Valeria bukan hanya meninggalkan duka, tapi juga simpati dari publik. Ratusan orang menghadiri pemakaman Valeria. Mulai dari keluarga, sahabat, pengikutnya, bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Valeria. Semua orang datang dengan satu harapan, kalau Valeria bisa mendapatkan keadilan. Dia harus mendapatkan keadilan. Di pemakaman, ayah Valeria sempat mengatakan, kami nggak ingin nama Valeria hanya dikenang karena cara dia meninggal dunia, tapi juga karena hidupnya yang menginspirasi banyak orang. Teman-teman, kasus ini terjadi di negara Meksiko tahun 2025. Pemerintah Meksiko pun menyampaikan bela sungkawanya kepada keluarga Valeria. Bahkan sampai Presiden Meksiko mengutuk kejadian ini dan berjanji akan mengawal proses penyidikan hingga pelaku tertangkap. Tapi sampai saat ini pelaku masih belum juga ditemukan. Dan ini buat masyarakat semakin gelisah. Bukan tanpa alasan teman-teman. Karena dalam kurun waktu 1 bulan setelah kejadian Valeria, 3 konten kreator lain di negara tersebut mengaku kalau mereka sempat menerima ancaman seperti yang diterima Valeria. Tapi ancaman yang mereka terima itu berbeda-beda. Ada yang mendapat undangan kerjasama dari akun palsu, ada yang mengaku rumahnya dipantau oleh mobil yang tidak dikenal, ada juga yang menerima paket tanpa pengirim. Dan hal-hal seperti ini membuat komunitas konten kreator di Meksiko pun memutuskan untuk bersatu.
Beberapa dari mereka membentuk grup komunikasi darurat dan meminta perlindungan langsung pada aparat hukum. Para influencer juga mengampanyekan proteksi digital, seperti jangan live streaming dari lokasi yang bisa diidentifikasi, jangan unggah foto secara real time, selalu beritahu keluarga jika mendapatkan undangan dari pihak asing. Valeria mungkin sudah tiada, tapi pengaruhnya masih sangat terasa. Namanya kini bukan hanya sekedar nama seorang konten kreator, tapi sudah menjadi simbol ketakutan dan juga perjuangan di negara yang sudah sangat penuh dengan kekerasan. Valeria menunjukkan bahwa bahkan di tengah-tengah popularitas dan keberhasilan, ancaman tetap bisa datang dalam berbagai bentuk. Karena ternyata kasus Valeria ini bukan kasus yang pertama. Ada konten kreator lain yang juga mengalami hal serupa walaupun situasinya berbeda. Ada seorang konten kreator lain di Meksiko namanya Juan Luis Lagunas. Kontennya yang unik membuat dia mendapat banyak pengikut di media sosialnya. Padahal dulu hidupnya Juan ini sangat susah. Dia dibesarkan oleh neneknya setelah ditinggalkan oleh orang tuanya. Pada usia 15 tahun, Juan meninggalkan sekolah dan mulai bekerja mencuci mobil sebelum kemudian menjadi konten kreator. Tapi Juan sama sekali gak menyangka kalau kontennya yang malah akhirnya merenggut nyawanya. Juan mengunggah video berbahaya di mana dirinya menyinggung seorang pemimpin sebuah kelompok kriminal. Sebenarnya kontennya itu dia buat karena muak akan kejahatan yang terjadi di sekitar lingkungan tempat dia tinggal. Tapi beberapa hari kemudian ketika berada di sebuah tempat hiburan, ada sekelompok pria yang masuk sambil membawa senpi. Sekelompok pria tersebut secara membabi buta melepaskan timah panas ke tubuh Juan yang menyebabkan sang konten kreator meninggal dunia di tempat. Diduga, sekelompok pria tersebut adalah anggota dari kelompok kriminal yang disinggung oleh Juan. Doa saya semoga tidak ada lagi kasus seperti ini. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan supaya kita selalu waspada karena bahaya bisa mengintai dari mana saja. Teman-teman, Valeria mungkin sudah tiada. Tapi kisahnya meninggalkan pelajaran besar tentang bagaimana rasa takut itu kadang-kadang tuh bukan sekedar firasat. Saat seseorang mengatakan aku takut, jangan pernah kita anggap sebagai hal yang sepele. Karena seringkali bahaya datang dalam bentuk yang paling tenang. Jangan menunggu sampai ancaman menjadi kenyataan baru kita bertindak. Waspada harus selalu jadi langkah yang pertama. Dan ingat, gak semua orang yang tersenyum sama kita adalah teman. Dan gak semua pengagum itu tulus ingin melihat kita sukses. Semoga dari tragedi ini kita semua belajar satu hal penting. Bahwa nyawa manusia gak pernah layak dijadikan target kebencian ataupun kecemburuan.